Selamat pagi, kami dari kelompok 8 kelas 13 mata kuliah Pancasila dan hari ini kami akan mempresentasikan terkait proyek Pancasila kami. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelia Herni Kalista dengan NIM 162240013. Perkenalkan, nama saya Feby Gabriela Sugianto dengan NIM 162240029. Halo semuanya, perkenalkan saya Jeslika Tamrin dengan NIM 162241179 dari kelompok 8 kelas 13 mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Najwa Tazkiyah Sadiah dengan NIM 162241177. Perkenalkan, nama saya Sheryl Syakia Ramadhani dengan NIM 162241009. Kami mengusulkan sebuah proyek dengan judul Pengenalan Tanaman Obat untuk Siswa-siswi kelas 4 menggunakan media flashcard dan permainan treasure hunt di SDN 2 Cipacing. Proyek ini merupakan kegiatan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Konsep dari sila ini adalah mensyukuri alam semesta yang telah dibuat oleh Tuhan. Salah satunya adalah tanaman obat. Proyek ini mengenalkan tanaman obat kepada anak-anak dengan tujuan untuk mensyukuri ciptaan Tuhan dan aktif dalam menjaga dan melestarikan tanaman-tanaman obat di sekitar mereka. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari sila ini adalah berhak mendapatkan pendidikan, terlepas dari latar belakang. Dalam proyek ini, kami memfokuskan kepada pendidikan mengenai tanaman-tanaman obat bagi anak-anak SD. Diharapkan mereka dapat menumbuhkan wawasan mereka. Pengetahuan yang mereka dapatkan dapat terus diajarkan turun-temurun agar warisan budaya lokal dapat terlestarikan di masyarakat. Tentunya proyek ini memerlukan beberapa pihak agar terlaksanakan dengan baik. Pertama adalah pihak dari SDN 2 Cipacing. Tentunya kami memerlukan bantuan terkait proses perizinan dan dukungan kegiatan di sekolah, serta menyesuaikan data untuk keberlangsungan proposal proyek kami. Lalu kedua adalah ekskul pramuka sekolah, dan kami mengharapkan mereka dapat turut berkolaborasi untuk keberlangsungan proyek dalam jangka panjang. Latar belakang masalah dari proyek ini adalah yang pertama, keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman hayatinya, dan tanaman obat merupakan warisan budaya berharga yang melimpah terutama di dataran tinggi. Contohnya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Diperoleh hasil bahwa terdapat 23 famili, 28 genus, dan 29 spesies tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat. Yang kedua, penurunan penggunaan tanaman obat. Sebuah studi kasus di Dusun Ciberi, hanya 11% masyarakat desa menggunakan tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit. Penggunaan obat modern juga mengurangi pemahaman tentang khasiat tanaman obat, dan generasi muda lebih menyukai penggunaan pengobatan modern. Mengapa kami memilih Desa Cipacing? Karena Desa Cipacing memiliki berbagai variasi tanaman obat. Dan kriteria tanaman obat yang kami pilih adalah tanaman obat yang ditemukan di Desa Cipacing dan memiliki khasiat untuk mengobati penyakit yang umum dialami oleh masyarakat. Dan mengapa kami memilih anak-anak SD sebagai masyarakat sasaran kami adalah karena anak-anak SD memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan alasan kenapa kami memilih untuk menggunakan metode flashcard adalah karena penggunaan flashcard terbukti untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan data hasil pretest dan posttest dari kedua literatur berikut. Yang pertama, hasil nilai rata-rata pretest adalah 26,5, lalu meningkat pesat pada posttest menjadi 87,88. Sedangkan yang kedua, rata-rata pada pretest adalah 52,5 dan meningkat pesat pada posttest menjadi 93,75. Terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi urgensi pembuatan proposal kami. Pertama, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan anak-anak SDN 2 Cipacing tentang tanaman obat yang ada di sekitar mereka? 2. Bagaimana cara mendorong kemandirian anak-anak dalam mencari dan menggunakan tanaman obat sebagai pertolongan pertama? 3. Mengapa minat belajar anak-anak terhadap materi pendidikan kesehatan dan lingkungan, khususnya mengenai tanaman obat, cenderung rendah? 4.
bagaimana cara meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya pendidikan dan literasi kesehatan, khususnya mengenai tanaman obat. 5. Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan tanaman obat secara tidak langsung. Dan 6. Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak mengenai tanaman-tanaman obat secara efektif. Kemudian terdapat tujuan kegiatan berdasarkan rumusan masalah yang telah menjadi urgensi pembuatan proposal kami. Pertama, meningkatkan pengetahuan anak-anak mengenai jenis tanaman obat yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka mampu mengenali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mendorong kemandirian anak-anak dalam mencari dan menggunakan tanaman obat sebagai pertolongan pertama dalam situasi darurat, terutama ketika anggota keluarga membutuhkan bantuan cepat. 3. Menumbuhkan minat dan literasi anak-anak terhadap pendidikan kesehatan dan lingkungan, khususnya terkait tanaman obat, untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. 4. Menanamkan kesadaran kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan dan literasi kesehatan, khususnya terkait tanaman obat, untuk membangun generasi muda yang lebih sadar dan peduli warisan tradisional alami bangsa. 5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam melestarikan maupun memanfaatkan tanaman obat secara tidak langsung, agar pengetahuan yang diterima dapat diteruskan dan diterapkan secara keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mengukur dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam proyek ini guna meningkatkan pengetahuan anak-anak mengenai tanaman-tanaman obat. Kami menghasilkan beberapa luaran kegiatan berupa flashcard, poster, dan video. Proyek kegiatan kami menghasilkan beberapa manfaat bagi anak-anak SD di desa sebagai pihak sasaran kegiatan utama secara langsung, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada juga manfaat bagi masyarakat sebagai pihak sasaran kegiatan secara tidak langsung, yaitu sebagai berikut. Terakhir, ada pula manfaat bagi mahasiswa, yaitu kami sebagai pihak pelaksana kegiatan, sebagai berikut. Kegiatan proyek ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Berikut merupakan garis besar metode kegiatannya. Yang pertama, siswa-siswi akan mengerjakan soal pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum pemaparan materi untuk mengukur pengetahuan dasar siswa-siswi kelas 4 SDN 2 Cipacing mengenai tanaman obat. Sedangkan posttest dilakukan setelah pemaparan materi untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran yang telah diterapkan. Setelah mengerjakan posttest, kami akan menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan dan mempresentasikan jawabannya, kemudian siswa-siswi lain menyimak lalu memberikan umpan balik. Yang kedua adalah pengenalan dan pembukaan kelas. Pada bagian ini, kami akan mengadakan sesi bimbingan belajar yang meliputi pentingnya kesadaran serta materi umum mengenai pendidikan dan literasi tanaman obat. Nah, berikut merupakan soal pretest dan posttest yang meliputi 10 soal penjodohan gambar dengan nama tanaman obat yang kami pilih, 3 soal isian singkat, dan 1 soal esai terkait pengenalan tanaman obat secara umum. Yang ketiga, kami menggunakan media flashcard untuk memperkenalkan bentuk tanaman, nama latin tanaman, dan kegunaan tanaman tersebut kepada anak-anak. Flashcard ini dirancang dengan gambar yang menarik dan informasi singkat yang mudah dihafal oleh anak-anak. Kemudian yang keempat adalah treasure hunt. Anak-anak akan diberikan petunjuk atau clue untuk mencari tanaman obat di sekitar desa, mempelajari identifikasinya dan manfaatnya sebagai bagian dari permainan. Nah, berikut merupakan salah satu contoh flashcard-nya. Flashcard ini kami beri nama botani, atau kepanjangannya adalah belajar tanaman obat sejak dini. Pada bagian kelima dan keenam ini merupakan metode kegiatan jangka panjangnya.
kami akan mendonasikan flashcard botani ke perpustakaan SDN 2 Cipacing sehingga anak-anak bisa mempelajarinya secara mandiri di kemudian hari. Selain itu, kami juga akan mendonasikan bibit tanaman obat beserta kit perawatan tanamannya. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan pembina ekstrakurikuler pramuka agar dapat meneruskan pengenalan tanaman obat kepada anak-anak. Melalui media flashcard botani dan permainan treasure hunt ini dapat diimplementasikan di pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan pramuka. Proses perancangan proposal kami dimulai dari melakukan persiapan proposal dengan menentukan latar belakang, menentukan rencana kegiatan, dan lokasi yang akan dituju, yaitu SDN 2 Cipacing. Kemudian, proses penyusunan proposal dimulai dengan merancang bahan ajar dan flashcard, merancang games treasure hunt, survei lokasi, penyesuaian kegiatan, dan mengajukan anggaran biaya. Kemudian, kami akan membeli dan membuat kebutuhan proyek. Sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai, kami akan briefing panitia dan mensosialisasikan kegiatan kepada pihak sekolah. Kemudian pada saat pelaksanaan, kami akan memaparkan materi kepada murid-murid, memberikan pretest, kemudian kami akan mengenalkan flashcard dan memberikan petunjuk mengenai games treasure hunt. Dan yang terakhir, kami akan memberikan post-test. Setelah kegiatan kami selesai, kami akan mengevaluasi kegiatan dengan pengolahan data pretest dan post-test. Kami akan membuat statistik hasil penilaian tersebut, kemudian kami akan meninjau kelebihan dan kekurangan program agar selanjutnya dapat lebih efisien. Jadwal kegiatan program kami dimulai dari tanggal 5 sampai 8 Agustus dengan mengidentifikasi masalah, menentukan rencana program, dan menentukan daerah pelaksanaan dan menyesuaikan rencana program. Kemudian tanggal 12 sampai 16 Agustus kami akan menyusun rancangan proposal. Dilanjutkan di bulan September tanggal 16 sampai 20, kami akan melakukan survei lingkungan dan kondisi di Desa Cipacing, berkonsultasi dengan pihak sekolah SDN 2 di Desa Cipacing. Kemudian, tanggal 23 September, kami akan melakukan wawancara dengan pihak sekolah dan masyarakat desa yang memiliki wawasan mengenai tanaman obat. Dilanjutkan, tanggal 24 September sampai 2 Oktober, kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian, tanggal 3 Oktober, kami akan memfinalisasi proposal, mengajukan dan mengumpulkan proposal kami. Tanggal 4 Oktober, itu adalah pelaksanaan proyek hari pertama dengan pengenalan tanaman obat menggunakan media flashcard. Kemudian keesokannya, kami akan melaksanakan proyek hari kedua dengan Games Treasure Hunt, dan kami akan menutup dan menyerahkan piagam penghargaan. Tanggal 7-8 Oktober, kami akan mengevaluasi kegiatan kami. Berikut adalah rincian anggaran biaya kami, dimulai dari kesekretariatan. Kami membutuhkan jilid proposal, media pembelajaran untuk flashcard, print A4, dan plastik clip. Kemudian media pembelajaran untuk treasure hunt, kami membutuhkan alat peraga berupa tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, sirih hijau, sirih merah, dan print kartu untuk petunjuk. Kemudian kami juga menyiapkan hadiah untuk siswa-siswi peserta acara. Kami menyiapkan pulpen, buku tulis, buku ensiklopedia tanaman, permen Yupi, dan beng-beng. Untuk penghargaannya, kami menyiapkan piagam penghargaan sebagai tanda penghargaan kami untuk SDN 2 Cipacing atas kesediaan tempat. Kemudian kami juga memberikan pupuk, bibit tanaman, pot tanaman 40 cm, dan media tanam organik. Untuk media promosi, kami menyiapkan standing banner dan poster. Transportasi kami menggunakan taksi online. Konsumsi berupa makan siang untuk 5 anggota kami selama 2 hari dan 2 guru pendamping selama 1 hari. Kami juga menyiapkan dana darurat. Anggaran total biaya tersebut adalah Rp2.024.000. Kesimpulannya, dari proyek ini kami ingin memperkenalkan variasi tanaman obat kepada anak-anak kelas 4 SDN 2 Cipacing. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang nama, ciri-ciri, dan khasiat tanaman obat yang ada di sekitar Desa Cipacing. Dari proyek ini kami juga mengharapkan bahwa pengetahuan anak-anak tentang tanaman obat dapat meningkat, sehingga mereka dapat menyebarluaskannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga tidak hanya pengetahuan anak-anak yang meningkat, tetapi juga pengetahuan warga Desa Cipacing mengenai tanaman obat. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin mempelajari tentang tanaman